yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna bikulli tasbihatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat fuqara, para sahabat-sahabat yang miskin, tentang amal ibadah yang bisa menyamai amal ibadah orang-orang kaya. Maka beliau sebutkan, ucapan subhanallah terhitung satu sedekah. Ucapan Allahu Akbar juga terhitung satu sedekah. Ucapan tahmidah, ucapan alhamdulillah juga terhitung satu sedekah. Kemudian wa kullu tahlilatin sadaqah, ucapan la ilaha illallah juga terhitung satu sadaqah. Wa amrin bil ma'rufi, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, terhitung sadaqah. Melarang manusia dari perkara mungkar juga terhitung sadaqah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang suami yang mendatangi istrinya, ini juga terhitung sedekah. Sehingga para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam merasa heran darinya. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah tatkala salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, kemudian ia mendapatkan pahala darinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengatakan, apa pendapat kalian jika seandainya ia melampiaskan syahwatnya ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia mendapatkan dosa? Maka mereka mengatakan ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian kata Rasulullah, tatkala ia salurkan syahwatnya dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga mendapatkan pahala darinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu, agungnya zikir kepada Allah. Ya, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini merupakan amal ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus tatkala berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah di antaranya adalah zikir. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan sabda beliau yang sangat menakjubkan, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari seorang hamba yang melakukan amal saleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah hatta sekalipun dibandingkan dengan apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Sekalipun jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki yang keluar membawa harta dan nyawanya kemudian tidak ada yang kembali. Artinya hartanya habis dan dia syahid. Ini yang tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau amal ibadah yang lainnya, ini dikalahkan pahalanya dengan amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian di akhir hadis dalam sebagian riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, membimbing kita amal apa yang harus kita berbanyak. Beliau bersabda, fa'akthiru fihinna at-tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyak olehmu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ucapan la ilaha illallah, ucapan subhanallah dan ucapan Allahu akbar. Jadi zikir. Ya. Maka para ikhwah
dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentunya amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah bukan hanya zikir. Mungkin bisa puasa, bisa sedekah, bisa membaca Quran. Intinya 10 hari pertama ini adalah hari-hari yang paling utama beribadah dalam satu tahun. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, hatta hari-hari di bulan Ramadan juga pahalanya kalah di sini. Akan tapi keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kurang mendapat apa? Sambutan yang hangat. Beda dengan bulan Ramadan. Ya, bahkan sidang isbat Ramadan dengan sidang isbat Dzulhijjah saja beda menyikapinya. Kalau sidang isbat Ramadan ditunggu enggak? Tunggu. Sudah ada keputusan. Wah, alhamdulillah Ramadan. Apalagi Syawalnya. Wah, itu lebih ditunggu itu. Ya. Maka kalau seandainya misalnya di kalendernya tanggal 8 misalnya kemungkinan Idul Fitrinya pemerintah menetapkan tanggal 9, lah enggak jadi kan. Ya, subhanallah. Sedangkan sidang isbat untuk Dzulhijjah juga sama. Artinya pemerintah juga melakukan ru'yatul hilal, sama, melihat, memantau hilal. Di tanggal 29 Dzulqa'dah pemerintah sama memantau hilal, melihat hilal, sama seperti Ramadan, sama seperti Syawal. Dan pemerintah menetapkan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu", apabila kalian melihatnya, maka sama kaidahnya berpuasa kalau untuk bulan Ramadan, dan kalau seandainya kalian melihatnya maka berbukalah, artinya sudah masuk tanggal 1 Syawal. Artinya pergantian bulan dari tanggal 29 ke tanggal 1 itu ditentukan dengan terlihatnya apa? Hilal. Kalau hilal itu sudah terlihat berarti sudah tanggal 1. Kalau seandainya dilihat, dipantau, hilal tidak terlihat, maka Nabi SAW bersabda, "Fa in ghumma 'alaikum", apabila tidak terlihat karena terhalang, maka Nabi SAW katakan, genapkan apa? 30 hitungan bulan itu. Enggak ada bedanya. Ya. Jadi pemerintah sudah menetapkan bahwa hari Selasa kemarin tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti hari rayanya tanggal 20 berapa? 10 Dzulhijjah gitu ya. Tanggal 29 ya, tanggal untuk Masehinya. Ya. Hari Kamis tanggal 29. Berarti bulan 29 apa? Juni. Nah, sebagian bertanya, puasa Arafahnya kapan berarti Ustaz? Ya, kita ditanya, katanya kembali viral ya, yang mengatakan puasa Arafah mengikut wukuf di Arafah, di mana ketepatan Saudi beda atau sama? Beda. Ya, Saudi beda hitungannya. Negara yang menjadi pelaksana bertanggung jawab, menjadi pelaksana ibadah haji, penentuan 1 Dzulhijjahnya itu berbeda dengan pemerintah kita. Sehingga di sini terjadi diskusi, pertanyaan dan sebagainya. Saudi lebih dulu atau lebih dulu dari kita? Berarti tanggal 29 itu mereka masih wukuf. 28 mereka raya, 28 raya, berarti 27 mereka wukuf. Sedangkan kita 28-nya puasa, bukan wukuf. Puasa Arafah, ya, tanggal 29. Artinya subhanallah ini terjadi perbedaan. Tentunya masalah seperti ini sering kita katakan setiap tahun selalu dipersoalkan. Setiap tahun selalu dipersoalkan. Maka intinya para ikhwah dan akhwat, semua permasalahan berkaitan dengan ini kembali kepada poin pertama yang saya sebutkan, tentang memantau hilal. Apakah seluruh negeri di dunia ini hilalnya satu,
atau tidak? Hah? Artinya tatkala satu negeri melihat hilal, apakah kewajiban bagi semua negeri mengikuti hilal tersebut? Ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi sebagian ulama berkata, kalau seandainya satu negeri dan negeri kaum muslimin, kalau dulu mungkin bukan negara ya, mungkin ada kota Basrah, ada kota Kufah, ada kota Yaman dan sebagainya. Ini kota-kota ini berbeda-beda. Jadi kalau seandainya ada satu daerah dari daerah kaum muslimin melihat hilal, apakah seluruh negeri kaum muslimin mengikuti hilal yang sudah dilihat? Artinya kalau puasa maka wajib puasa, kalau hari raya maka sudah berhari raya, kalau 1 Dzulhijjah maka sudah 1 Dzulhijjah, atau setiap negeri punya kebebasan untuk memantau hilal mereka masing-masing. Ini khilaf sudah dari dulu. Pendapat ulama mengatakan apabila satu negeri melihat hilal, maka berlaku hukum ini kepada semua negeri. Ini pendapat sebagian para ulama. Akan tapi pendapat yang lain mengatakan tidak. Setiap negeri punya kebebasan untuk memantau hilal masing-masing. Karena sudah merupakan perkara yang disepakati oleh siapapun yang hidup di atas muka bumi ini, bahwa perbedaan waktu itu tidak bisa diingkari. Sekarang kita maghrib. Ini maghrib menjelang isya. Sedangkan negeri yang pelaksana ibadah haji di Mekah saat ini sedang menjelang asar. Belum asar, menjelang asar. Ini terjadi perbedaan. Dalam waktu kita ikut sana atau ikut Indonesia? Waktu sholat setiap harinya. Artinya kita melihat sholat. Pergerakan matahari itu kan menentukan waktu apa? Sholat. Apakah kita mengikuti pantauan matahari yang ada di negara sana atau pantauan yang ada di negeri kita? Negeri kita. Ya. Jadi wallahu taala alam, kita selalu sampaikan walaupun setiap tahun selalu ditanya ya tentang penentuan tanggal 1 setiap bulan itu semua kita katakan mengikuti pemerintah setempat. Ya, tanggal 1 Dzulhijjah telah ditetapkan kemarin, maka kita akan berhari raya bersama dengan pemerintah kita tanggal 29 Juni 2023. Ya, kalau hitungannya tetap itu tanggal 10 Dzulhijjah. Baik. Ini hal yang hendaknya dipahami oleh setiap kita, apalagi didukung oleh pembahasan berkaitan dengan persatuan. Berkaitan dengan apa? Persatuan. Islam agama yang sangat-sangat memperhatikan yang namanya al-ijtima', persatuan kaum muslim itu sangat diperhatikan oleh Islam. Artinya tatkala kita berbeda, satu daerah dengan daerah yang lain berbeda dan sebagainya, maka syiar Islam itu kurang terlihat. Ya, walaupun kalau seandainya antum masih mengikuti yang lainnya, ya itu hak antum. Tapi di sini kita ingin menjelaskan sesuatu yang menurut kita adalah pendapat yang paling sahih dan menenangkan. Lalu bagaimana Ustaz puasa Arafah? Bukankah Arafah itu kaitannya dengan wukuf di Arafah? Ya. Bukankah puasa Arafah kaitannya dengan wukuf di mana? Di Arafah. Perlu diketahui bahwa istilah yang selalu dipakai oleh Nabi SAW dan kaum muslimin, bahkan juga Nabi hidup di kalangan bangsa Arab, biasanya mereka menentukan waktu dan sebagainya melihat kepada sesuatu yang paling besar yang terjadi di hari itu. Tapi ini bukan satu syarat. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang puasa Arafah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan puasa di hari manusia wukuf di Arafah. Tak gitu disebutkan Nabi. Tapi Nabi sebutkan apa? Puasa Arafah. Kenapa namanya puasa Arafah? Karena memang di tanggal itu biasanya yang paling kejadian atau berita yang paling besar di hari itu apa? Adanya orang wukuf di mana? Di Arafah tanggal 9. Karena wallahu taala alam, ya wallahu taala alam. Jika seandainya selalu kita katakan jika seandainya haji tidak terlaksana, la qaddarallah, tidak terlaksana karena kondisi
politik atau kondisi keamanan dan sebagainya, haji tidak ada misalnya. Tetap apakah kita berpuasa di tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah atau enggak ada puasa Arafah? Enggak ada orang wukuf. Ada enggak puasa Arafah? Tetap ada. Kenapa patokannya tanggal berapa? Tanggal 9. Dan dari dulu sebelum munculnya teknologi yang antum bisa melihat pergerakan jamaah haji selama 24 jam, sedang apa yang mereka lakukan sebelum adanya teknologi ini, maka setiap negeri, setiap daerah, setiap negara berpuasa masing-masing dengan pemerintahnya. Ya. Jadi kita di Indonesia dulu, tatkala nenek moyang kita melaksanakan ibadah haji, masih naik kapal laut. Ya. Maka kita kaum muslimin yang ada di negeri ini, puasa Arafahnya itu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya kan? Kalau enggak percaya tanya nenek masing-masing. Kalau masih hidup. Nah, dulu puasa Arafahnya nek dikaitkan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah? Lihat bulan. Pasti mereka mengatakan lihat bulan. Karena dari mana tahu? Mereka berangkat, bahkan ada di antara mereka dahulu diceritakan kalau mau berangkat itu, dia ceraikan istrinya dulu, dia bagi harta warisannya. Dia katakan selesai masa iddahmu silahkan nikah. Anak-anakku ini pembagian warisan, karena bapak mau haji, bapak tidak tahu bisa kembali atau tidak. Nah, jadi tetap dari dulu ya orang puasa apa? Puasa Arafah. Walaupun mereka tidak tahu orang wukuf di Arafah atau tidak. Tetap puasanya tanggal 9. Jadi tak usah bingung-bingung. Ya, tak usah bingung-bingung. Insyaallah tanggal 28 Juni kita puasa apa? Arafah. Puasa Arafah. Kalau antisipasi Ustaz, kita puasa juga di tanggal 27. Keraguan itu enggak bagus. Ya, tapi kalau antum mau memperbanyak puasa silakan puasa. Ya, kalau antum ragu misalnya tanggal 27 antum puasa, jangan-jangan gitu. Ya udah tanggal 28 enggak usah puasa, jangan-jangan Idul Adha haram puasa. Ya enggak usah ragu, bismillah. Kita ikuti, kalau pemerintah salah tanggung jawab mereka, kalau mereka benar tanggung jawab mereka dan kita tetap dapat pahala. Kalau mereka benar untuk mereka pahala, untuk kita juga apa? Pahala. Udah selesai urusan. Ya. Demikian para ikhwah. Kembali ke poin pembahasan, zikir merupakan ibadah yang sangat-sangat ditekankan oleh Nabi untuk diperbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyak tahlil, ucapan la ilaha illallah. Perbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar. Perbanyak tasbih. Perbanyak baca Quran. Ya, ini hari yang tidak ada amal ibadah lebih dicintai oleh Allah kecuali di hari-hari ini. Lebih hebat dari bulan Ramadan. Lebih hebat dari bulan Ramadan. Bahkan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, para ulama mengatakan kalah total kalau bukan karena adanya Lailatul Qadar. Jadi kalau malam yang enggak ada Lailatul Qadar, misalnya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan tahun kemarin ini, maka setelah kita keluarkan hitungan Lailatul Qadar, maka tanggal 22, tanggal 23, tanggal 25 Ramadan semuanya kalah dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini jika kita bersemangat beribadah, maka bersemangatlah beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Cuman memang bedanya, kita akui syaitan di sana dibelenggu, di sini dilepas. Itu dia bedanya. Jadi perjuangannya itu lebih apa? Berat. Karena memang kita rasakan secara hawa, perasaan, semangat. Masuk tanggal 1 Ramadan, terlihat hilal. Wah, semangat ibadah itu subhanallah. Oh iya, enggak ada setannya. Ya, membara hati untuk melakukan apa? Ibadah. Saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini gitu. Kalau sekarang perjuangannya berat. Tapi pahalanya sangat luar biasa. Maka perbanyak para ikhwah. Perbanyak membaca Quran, perbanyak berzikir, perbanyak ibadah-ibadah yang lain, ya. Karena hari ini adalah hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan hadis ke-7. Masih dari siapa? Abu Dzar ya. Masih dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Hurairah atau Abu Dzar? Abu Hurairah ya. Hah? Hadis nomor 4 Abu Dzar. Hadis nomor kok hilang lagi buku saya nih. Cetakan sudah lama ini bukunya, jadi banyak salah. Pinjam dulu. Kelima. Oh, berarti ininya saja yang salah. Penomorannya yang salah. Wah, memang salah. Mana pinjam dulu. Ini buku sudah terlalu lama sepertinya. Dicetak pada tahun 1425. Sekarang 1444. Bentar lagi sudah 45. Jadi kayaknya sudah perlu diperbaiki. Banyak yang terlewatkan. Taib, hadis keberapa? Kelima. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." La tahqiran, artinya jangan engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Apapun kebaikannya. Jangan engkau remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun kebaikan yang bisa engkau lakukan hanya tatkala hanya berwajah ceria, berwajah berseri, tersenyum tatkala bertemu dengan saudaramu. Ya, ini remeh enggak ini? Remeh. Bahkan mungkin tatkala kita bertemu dengan teman dengan tersenyum, dengan riang, dengan wajah berseri, kita anggap itu bukan apa? Bukan ibadah, biasa saja gitu. Biasa saja. Ya. Masya Allah ya ibadah antum. Enggak ada. Ada, antum selalu tersenyum. Kan enggak pernah orang cerita seperti itu. Subhanallah. Ini kebaikan ini. Biasanya orang dipuji itu, Masya Allah ibadah antum apa? Puasa tiap hari. Masya Allah ibadah antum apa? Sholat panjang sekali. Masya Allah ibadah. Baca Quran, sedekah. Tapi enggak ada orang, Masya Allah ibadah antum ya. Padahal kita bilang ya, ngeremehkan antum ya. Ngeremehkan antum ya. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan pernah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Sekalipun kebaikan yang bisa engkau lakukan hanya berwajah ceria, berwajah berseri tatkala bertemu dengan saudaramu seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa jalan kebaikan, jalan seorang hamba bisa mendapatkan pahala sangat apa? Sangat banyak. Tapi sekali lagi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, niatkan pahala. Niatkan apa? Pahala. Ya, sebagian ulama mengatakan, walaupun ada pendapat yang lainnya, sebagian ulama mengatakan amal-amal mubah, senyum itu kan mubah. Ya, antum mau senyum mau tidak senyum, terserah antum. Ya, antum bermuka masam, ya mubah. Antum tersenyum mubah, antum tertawa mubah. Antum berjalan mubah, mau jalan, mau duduk, mau berlari, mau makan, mau tidak makan,
berkendara tidak berkendara, bicara tidak bicara, itu mubah. Itu adalah aktivitas kita setiap hari. Namun kapan perkara mubah ini bisa ternilaikan ibadah di sisi Allah? Kalau engkau niatkan karena Allah. Makanya seorang muslim memang harus selalu perhatian berkaitan dengan masalah niat. Harus perhatian berkaitan dengan masalah niat. Karena tatkala ia pasang niat untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal perbuatan hukumnya mubah tadi, sebenarnya tidak ada keterkaitan antara pahala dan dosa. Karena tidak ada dalam Al-Quran memerintahkan kamu makan. Tidak ada dalam Quran memerintahkan kamu duduk. Artinya duduk itu bukan sebuah ibadah. Sebagaimana sholat. Duduk berjalan itu bukan sebuah ibadah sebagaimana bersedekah. Tapi kalau amal-amal yang mubah ini diniatkan karena Allah, maka akan ternilai apa? Pahala. Tidur misalnya. Tidur, Masya Allah, nikmat. Tapi tatkala kita pasang niat, saya tidur cepat jam 9, supaya saya bisa bangun nanti tepat waktu salat subuh, maka mulai terpejam jam 9.05 sampai antum bangun jam 4 atau setengah 5 baru terbangun untuk subuh, maka coba bayangkan dari jam 9.05 tadi sampai setengah 5 semuanya jalan pahalanya. Jalan itu pahalanya, Masya Allah. Tujuannya adalah niat. Pasang niat ini memang sangat penting. Maka semua aktivitas seorang muslim itu semuanya bisa bernilai apa? Ibadah di sisi Allah. Makanya kalau ada sebagian mengatakan, sering kita sampaikan, harus seimbang dunia dan akhirat. 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Kita katakan tidak. Saya 100% untuk akhirat. Tapi bukan berarti antum di masjid saja duduk berzikir, beraktivitas, tapi niatnya untuk apa? Ini, berangkat dari rumah ke kantor untuk mengais rezeki, bekerja supaya mendapatkan gaji agar bisa menafkahi anak dan istri. Berangkat jam 7, pulang jam 5. Terhitung pahala semuanya. Pasang niat. Ya, subhanallah, ini luar biasa para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beli baju, kita beli pakaian. Tujuannya untuk menutup aurat yang diperintahkan untuk ditutup. Beli baju dapat pahala. Subhanallah, luar biasa ini. Ya. Ibu-ibu beli bedak, beli lipstik. Tujuannya untuk berdandan di hadapan suami, dapat pahala. Tinggal pasang apa? Pasang niat saja. Nah, bedanya kalau yang mubah ini antum tidak pasang niat, antum tak berdosa, itu aja bedanya. Makan karena selera, enggak pasang niat. Tapi pasang niat maksud saya di hati ya, bukan nawaitu ya. Karena kalau pakai nawaitu, insya Allah antum enggak bisa kerja. Makan nawaitu, mau minum nawaitu, mau jalan ya enggak siap-siap ya. Ini kalau makan, minum, berjalan kita sebutkan perkara aktivitas keseharian, antum tak pasang niat lillahi ta'ala, enggak apa-apa, artinya antum tak berdosa. Tapi beda yang namanya ibadah mahdhah, seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah, membaca Quran, ini kalau tidak niat karena Allah, antum berdosa. Itu bedanya. Harus niatnya karena siapa? Karena Allah. Tapi kalau makan dan sebagainya tadi, niat tidak karena Allah. Saya karena lapar, saya karena selera, saya makan. Ya sudah, tidak ada masalah. Artinya antum tidak berdosa. Membelikan sesuatu untuk istri karena cinta istri, bukan karena Allah memerintahkan saya untuk berbaik kepada istri saya, karena cinta. Dapat pahala? Tidak dapat pahala. Dan apakah berdosa? Tidak berdosa, tapi kan rugi. Tinggal luruskan niat sedikit saja, dapat apa? Pahala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi jangan remehkan apa? Kebaikan. Jangan remehkan kebaikan. Karena kita tidak tahu, mungkin dengan kebaikan yang kita remehkan tersebut, malah dengannya kita masuk ke dalam surga. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-6.
Ini hadis yang keenam, sudah sempat kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Sepertinya sudah ini hadis ini ya. Kewajiban untuk bersedekah, masih ada waktu ini? Baik. Kewajiban untuk bersedekah sebagai bentuk syukur kita atas 360 persendian yang Allah berikan kepada kita. Sudah ini ya? Baik. Ini kok diulang lagi ya? Atau ini terbalik juga? Hah? Baik. Tapi intinya Allah telah anugerahkan di tubuh kita 360 persendian yang semuanya mesti kita sedekahi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi setiap hari kita harus bersedekah sebanyak 360 sedekah. Tapi subhanallah, alhamdulillah, sedekah ini tidak mesti harus bernilai uang, materi. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah." Ya, mendamaikan antara dua orang muslim yang berselisih terhitung apa? Satu, sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, membantu seorang lelaki dalam kendaraannya, ini juga terhitung apa? Sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha, engkau bonceng dia atau engkau angkatkan untuknya barangnya, ini terhitung sedekah. Teman sedang jalan, kita katakan ayo bonceng, sedekah. Kalau sama-sama jalan Ustadz gimana? Gendong. Sedekah, benar. Misalnya dia jalan tidak bersandal, panas, sandalnya tidak ada. Ini kita dapati di Masjidil Haram kadang-kala kan, sandalnya hilang, panas, yuk saya gendong. Gendong, sedekah. Subhanallah. Tapi yang kurus lah digendong ya. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Dan kalimat yang baik apa? Sedekah. Ucapan-ucapan yang baik, bertanya tentang keadaan, mendoakan orang, mendoakan teman, menghibur orang yang sedang bersedih. Ini semua apa? Sedekah, subhanallah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah kaki kita melangkah ke masjid, itu terhitung apa? Sedekah. Makanya semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak sedekahnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau ke masjid langkahnya jangan terlalu panjang. Sedang langkahnya. Supaya langkahnya itu karena dihitung per langkah dia dihitung. Ya, dihitung per langkah. Kalau naik kendaraan dihitung putaran ban, Ustaz. Allahu a'lam. Enggak tahu saya hitungannya gimana. Ya. Enggak tahu saya hitungannya kalau apakah satu putaran ban satu, karena Nabi SAW katakan setiap langkah itu Allah ampuni satu dosa, Allah angkat satu derajat di sisi Allah di surga. Ya, kalau naik kendaraan gimana? Rugi berarti ya. Naik kendaraan rugi. Ya, tapi intinya semuanya adalah kebaikan. Semua adalah kebaikan. Kemudian wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan terhitung apa? Sedekah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mifsalin." Sesungguhnya manusia diciptakan, yakni anak manusia dari kalangan anak Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Maka barang siapa bertakbir, memuji Allah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan astaghfirullah, wa azala hajaran an tariqin nas, atau menyingkirkan satu batu dari jalannya manusia, atau duri, atau azman artinya tulang, dari jalan manusia, atau ia memerintahkan manusia kepada ma'ruf, atau melarang manusia dari perkara mungkar, ada sittina wa thalathimi'ah, fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsu 'anil nar. Tatkala ia bisa melakukan kebaikan-kebaikan ini dalam kehidupannya, sehingga kebaikan itu mencapai 360 kebaikan, maka hari itu ia berjalan sedangkan dia telah jauhkan dirinya dari api neraka. Jadi perbanyak. Apa kebaikan bisa kita lakukan? Kita berbanyak. Dan kalau seandainya berat, maka Nabi SAW sebutkan dalam sebagian riwayat, cukup 2 rakaat di salat duha. Cukup 2 rakaat di salat duha. Tapi dalam ibadah kita jangan berpikir yang
apa istilahnya? Instan gitu. Oh, ini aja lah udah kan gitu. Nah, saya kalau ini kayaknya banyak kali, udah yang ini aja. Kita dalam dunia kadang hitungannya kan nggak seperti itu. Ini dapat misalnya keuntungan 500.000. Ah, udah ini aja, nggak usah yang lain. Nggak ada orang seperti itu. Kalau ada can lebih dari itu pasti dikejar. Ya. Sekalipun jam 2 malam. Sekalipun jam 2 malam. Ini semangat kita. Karena setan dorong kita supaya ngejar. Ya, sampai disebutkan bahwa manusia itu mengejar dunia sampai tersungkur. Tapi kalau untuk akhirat setan datang dari belakang, ditariknya kita. Tapi kalau untuk dunia didorong. Makanya motivasi untuk agar sukses di dunia tidak diperlukan. Karena sudah fitrah manusia. Tidak dimotivasi seorang itu untuk kaya, dia pasti berjuang untuk apa? Untuk kaya. Ya. Dan itu kita rasakan. Kita di dunia ini semua yakin punya target. Di umur sekian saya harus nikah. Saya di umur sekian harus punya ini. Itu target tanpa diajari orang punya target, tapi berkaitan dengan akhirat ini subhanallah. Kalau tidak dimotivasi berat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ke-7. Nabi bersabda, luar biasa ini kebaikannya. Man ghada ila al-masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat menuju masjid di waktu pagi atau senja, sore, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan di surga tiap pagi dan tiap senja. Subhanallah. Kalau kita datang ke masjid untuk salat atau untuk yang lainnya kata para ulama, berangkat ke masjid untuk salat, berangkat ke masjid untuk baca Quran, berangkat ke masjid untuk ta'lim, maka setiap berangkat 1 jamuan hidangan Allah siapkan untuk kita di surga. Maka semakin banyak kita ke masjid melakukan ibadah, semakin banyak jamuan yang Allah persiapkan untuk kita di mana? Di surga Allah. Jadi kita hadir di sini untuk ta'lim, 1 jamuan. Hadir untuk salat maghrib, 2 jamuan. Hadir untuk baca Quran, 3 jamuan. Setiap hari, baik pagi maupun petang, kalau kita datang masjid untuk ibadah, Allah siapkan apa? 1 jamuan. Ini subhanallah sebuah kebaikan yang mesti kita kejar. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba kelak akan dinaungi tatkala hatinya terpaut dengan apa? Dengan masjid. Bukan untuk tidur ya, karena mayoritas masjid sekarang sudah pakai apa? AC. Oh, enak masjid tidur gitu. Bukan, untuk ibadah. Imam baca Quran atau berzikir atau menghadiri kajian atau untuk mengerjakan ibadah salat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan hadis berikutnya terkait dengan jangan meremehkan amal ibadah sekalipun seorang tetangga hanya mampu memberikan firsana syatin. Firsana syatin diartikan di sini kulit kambing atau kikil kambing. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.